Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan pengimpasan tentang guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Saya Yeni Karlina dari SMK Al-Intisab, eh, dari guru mata pelajaran akuntansi. Baik teman-teman semua, untuk mengefektifkan waktu, saya akan membahas tentang asesmennya, yang itu 3 tahapan guru belajar seri AKM. Nah, di tahapan guru belajar seri AKM ini yaitu adanya 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan orientasi, yang kedua tahapan BIMTEK, yang ketiga tahapan pengimbasan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang tahapan orientasi. Baiklah, pada tahap pertama yaitu pada tahapan orientasi. Pada tahapan ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, di mana program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan dan masalah guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya yaitu masalah berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, yaitu dikarenakan adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Dan yang terakhir, kebanyakan para guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Nah, di sini kita akan dapat melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam. Pertemuan yang dapat kita atur secara fleksibel, yaitu melalui program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Sebelumnya, teman-teman, kita harus mengetahui dulu apa sih pentingnya asesmen nasional. Nah, di sini asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa ya yang diharapkan oleh para guru? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional? Mungkin saja itu tidak akan terlihat secara maksimal. Oke, pentingnya asesmen nasional yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan, di mana peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya itu. Nah, peningkatan mutu sistem pendidikan yaitu bisa dilihat ketika siswa dapat mengaplikasikan ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan sosial. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21 ini, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat, sehingga ilmu yang didapatkan oleh siswa di sekolah harus siswa dapat aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, karena untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional Indonesia, maka dilakukanlah kebijakan asesmen nasional. Nah, ada yang melatar belakangi dan kebijakan asesmen nasional. Yang melatar belakanginya adalah hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Contohnya, pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, maka reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas. Nah, hal tersebutlah yang melatar belakangi dan kebijakan asesmen nasional untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan di Indonesia. Baiklah teman-teman, di era globalisasi ini diperlukan kecakapan hidup abad ke-21 dan profil karakter pelajar Pancasila.
Kecakapan hidup abad ke-21 ini yaitu meliputi kecakapan belajar dan berorientasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Di mana bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, selain tuntutan kecakapan abad ke-21, profil pelajar Pancasila juga menjadi pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu yang pertama, beriman dan bertawakal, juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, gotong royong. Termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa berbagai konteks yang relevan. Baiklah, dalam hal ini kita bisa lihat dalam bagan yaitu tentang kecakapan hidup abad ke-21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Di sini kita bisa lihat bahwa pelajar Pancasila yaitu yang pertama, dia bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian pelajar Pancasila juga harus bersifat mandiri dan bernalar kritis, juga berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi, di mana pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan menguasai keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan, sehingga siswa dapat aplikasikan sebuah pembelajaran yang ada di sekolah di dalam kehidupan sehari-harinya sebagai pelajar Pancasila. Baiklah, di slide ini kita bisa melihat keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad ke-21 dan profil pelajar Pancasila. Bagaimana sih keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Perhatikan penjelasan pada materi yang telah disediakan berikut ini. Di sini kita dapat lihat kompetensi siswa mencakup kecakapan hidup abad ke-21 dan profil pelajar Pancasila, di mana keduanya akan terukur melalui asesmen nasional, yaitu berupa yang pertama, asesmen kompetensi minimal AKM, yang kedua, survei karakter, yang ketiga, survei lingkungan belajar. Baik teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang tahapan orientasi, kita akan masuk ke tahapan BIMTEK, di mana pada tahapan BIMTEK ini terdapat program ini akan efektif bila yang pertama, kita mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti. Yang kedua, mempelajari secara seksama semua konsep. Yang ketiga, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya. Keempat, melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Anda sudah mengetahui tujuan dan cara efektif mengikuti program? Nah, sebelum mengikuti BIMTEK, kita akan diminta mengerjakan asesmen pra-program untuk mengetahui kemampuan awal sebelum mengikuti proses belajar. Di mana pada program BIMTEK ini kita akan belajar mengetahui yang pertama, konsep asesmen nasional, yaitu di mana konsep ini untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, teknik pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP. Yang keempat, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP. Yang kelima, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Baiklah, kita akan membahas tentang konsep asesmen nasional, di mana asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Informasi-informasi ini diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar, di mana asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua, di mana survei karakter yaitu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah.
Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu tujuan dan manfaat dari asesmen nasional. Apa sih tujuan dan manfaat dari asesmen nasional? Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Di mana di sini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kemudian kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Nah, asesmen nasional juga bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni di mana tujuan utama sekolah adalah pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Nah, setelah tadi kita mencari tahu tentang apa sih tujuan dari asesmen nasional, kita akan mencari tahu apa sih manfaat asesmen nasional. Nah, manfaat dari asesmen nasional yang pertama, kita akan tahu potret kualitas pembelajaran di sekolah ataupun daerah. Yang kedua, kita akan tahu umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Yang ketiga, kita akan tahu dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, di mana semua itu kaitannya dengan infografis. Secara jangka panjang, asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya, guna menciptakan siswa yang lebih baik dan lebih kompeten. Hal ini terlihat dari penekanan pembelajaran dan asesmen yang lebih fokus pada daya nalar dalam bentuk literasi membaca dan numerasi. Hal ini juga mendorong guru dan sekolah mengubah praktik-praktik pembelajaran lama yang tidak lagi relevan dan dengan kondisi saat ini, sehingga siswa tidak dapat mengaplikasikan semua pembelajaran yang ada di dalam sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contohnya? Misalnya, guru ingin mengembangkan keterampilan literasi pada siswa. Dalam hal ini, guru perlu memotivasi siswa untuk membaca tidak hanya dari buku teks, tetapi bisa dari berbagai sumber. Guru juga perlu mengajak siswa berdiskusi dan mengevaluasi informasi yang dibaca. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, dalam slide ini kita akan membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Di sini ada kriteria pembandingnya, yaitu tujuan pelaksanaan, jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, metode penilaian. Dan di sini ada hasil-hasil dari asesmen nasional dan ujian nasional. Nah, berikut penjelasan setiap poin pembeda asesmen nasional dan ujian nasional. Yang pertama, dari tujuan penyelenggaraan. Asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama seperti yang telah dijelaskan pada topik dan aktivitas sebelumnya. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Kemudian, jika dilihat dari jenjang pendidikan, asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Nah, serta program kesetaraan, sementara ujian nasional berlaku mulai jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. Kemudian dilihat dari subjeknya, asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu kelas 5, 8, 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi bukan sekadar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Itulah pembandingan dari asesmen nasional dengan ujian nasional.
Perlu teman-teman ketahui bahwa asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional, di mana asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Jadi lebih diingat lagi, asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Di sini ada beberapa poin evaluasi ujian nasional. Berikut ini adalah beberapa poin evaluasi ujian nasional yang menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Yang pertama, pertimbangannya adalah butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Yang kedua, ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama, yaitu asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Pertimbangan yang ketiga, ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Nah, dalam layar berikut ini ada petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional terbentuk dari asesmen kompetensi minimal AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di mana asesmen kompetensi minimal yaitu asesmen literasi membaca. Yang pertama, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kemudian juga ada asesmen numerasi, di mana asesmen numerasi terdiri dari memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Di sini ada juga petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Yang pertama berbasis komputer dan bersifat adaptif. Yang kedua yaitu petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional peserta AKM, yaitu peserta AKM dari seluruh satuan pendidikan. Yang kedua, tidak semua murid. Yang ketiga, pemilihan sampel secara acak. Baik, perlu teman-teman ketahui ada beberapa kriteria peserta asesmen nasional. Yang pertama, kriteria peserta asesmen nasional yaitu seluruh satuan pendidikan, kemudian tidak semua murid menjadi peserta asesmen nasional. Nah, ketiga, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Selanjutnya, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa sih asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional, di mana asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem, di mana asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itulah, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan hanyalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Kemudian, mengapa sih yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 10? Hal ini dikarenakan hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran, di mana pemilihan jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 dimaksudkan agar siswa menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Oke, dapat kita lihat merumuskan butir soal asesmen nasional, di mana bentuk soal asesmen nasional yaitu berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, sistem singkat, isian singkat, dan uraian. Di mana pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Dan pilihan ganda kompleks di mana siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu. 3. Menjodohkan, di mana bentuk soal ini siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya, yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, bentuk soal isian singkat. Siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama, benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya.
Bentuk soal yang kelima yaitu uraian. Siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal dalam asesmen nasional untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Baiklah, teman-teman semua, di sini ada komponen AKM literasi membaca. Yang pertama, konten. Teks informasi dalam AKM literasi membaca kontennya terdapat teks informasi, di mana teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kemudian dalam konten juga terdapat teks fiksi, di mana teks fiksi ini adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Kemudian dalam komponen AKM literasi membaca terdapat proses kognitif, di mana pada proses kognitif ini menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Adanya interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Kemudian adanya evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu meningkatkan isi teks dengan hal ini di luar teks. Kemudian dalam komponen AKM literasi membaca adanya konteks personal, konteks sosial budaya, dan konteks saintifik, di mana konteks personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi dan konteks sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan masyarakat. Di mana kemudian ada juga konteks saintifik, di mana konteks saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Baik teman-teman, ada baiknya kita menganalisis juga tahapan asesmen literasi membaca tingkat SMP, di mana pada level pembelajaran 1 untuk kelas 7 dan 8, siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Kemudian pada level pembelajaran kedua untuk kelas 9 dan 10, sama seperti level pembelajaran 1, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca, hanya saja siswa pada kelas 9 dan 10 akan menggunakan konten yang harus terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Oke, setelah tadi kita membahas tentang konten literasi membaca, kita akan membahas tentang konsep numerasi mengenal AKM numerasi, di mana pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, bilangan. Yang kedua, pengukuran dan geometri. Yang ketiga, data dan ketidakpastian. Yang keempat, aljabar, di mana pada komponen AKM numerasi terdapat konten bilangan meliputi representasi sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan seperti cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adanya konten data dan ketidakpastian, meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Dan yang terakhir, dalam konten komponen AKM numerasi adanya aljabar, yaitu meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Nah, dalam komponen AKM numerasi juga terdapat proses kognitif, di mana proses kognitif tersebut adanya pemahaman, yaitu memahami fakta, adanya penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin, dan adanya juga konsep penalaran, di mana bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Nah, di komponen AKM numerasi juga terdapat konteks, di mana konteks tersebut terdiri dari personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya, yaitu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan, dan juga terdapat konteks
saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Oke, selanjutnya menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMP, di mana pada level pembelajaran terdapat 3 konten yang dipelajari, yakni bilangan, geometri, dan pengukuran aljabar serta data ketidakpastian. Tindak lanjut pelaporan hasil asesmen mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi, di mana tahap lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen sesuai dengan tujuannya. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Baiklah, tahapan lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahapan pelaporan hasil asesmen. Di sini kita dapat dilihat dalam tabel tentang perbandingan literasi dan numerasi sesuai dengan kelompok, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Di sini bisa teman-teman perhatikan secara masing-masing. Oke, kemudian menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten, di mana kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Nah, pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan, konsep, dan keterampilan dalam sebagai proses pembelajaran. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokus pada tingkatan penguasaan. Pada pembelajaran basis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan sebagai proses pembelajaran. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokus pada tingkat penguasaan. Di sini pembelajaran berbasis kompetensi dapat kita lihat perbandingannya dengan pembelajaran berbasis konten, di mana pembelajaran berbasis kompetensi yaitu berpusat pada kebutuhan, sedangkan berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Dan pada berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan berbasis konten belajar untuk cakapan materi. Kemudian pembelajaran berbasis kompetensi hanya menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Kemudian, pada pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Sedangkan pembelajaran berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Nah, pada pembelajaran berbasis kompetensi, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pembelajaran berbasis konten hanya berorientasi pada nilai akhir. Baiklah, di slide ini teman-teman bisa melihat analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Di sini ada perlu intervensi khusus, ada dasar, ada cakap, dan ada mahir. Di sini bisa teman-teman perbandingkan masing-masing kebutuhan cara formal dan struktur pembelajaran pendidikan dari masing-masing konsep, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Baiklah, pada analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran, yang pertama adalah perlu intervensi khusus, yaitu kebutuhan cara informasi, struktur pembelajaran, pendekatan. Ini ada di slide yang tadi yang perlu teman-teman perhatikan dan perbandingkan. Merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum, di mana implikasi tingkat kompetensi pada pembelajaran dapat dilihat melalui contoh mata pelajaran seperti IPS. Nah, di sini murid ditingkatkan perlu intervensi khusus belum mampu memahami isi bacaan. Kemudian murid di tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Kemudian murid di tingkat cakap mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi. Kemudian yang keempat, murid di tingkat mahir mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi dan teks yang diberikan oleh guru.
Baiklah, di sini ada gambaran dari segitiga belajar kurikulum, asesmen, dan pembelajaran, di mana peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengkaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran, di mana segitiga belajar membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antara tiga aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Di sini, kurikulum seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Sedangkan pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Dan asesmen merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Baiklah, itu adalah penjelasan dari guru belajar seri asesmen nasional. Saya Yeni Karlina, kurang lebih dari SMK Lintisab, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.